Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wala tu'assir. Rabbi tahmim bil khair. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oke, kembali lagi bertemu dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 ya. Sekarang kita sudah mulai masuk di semester genap. Nah, di semester genap ini nanti yang akan kita pelajari masih sama seperti di semester sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan prakarya dan kewirausahaan bidang rekayasa. Nah, untuk semester ini nanti kita akan belajar dengan bab teknologi terapan. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke materinya ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang teknologi dulu. Saya kira kalian ya semuanya di era yang sekarang, di zaman sekarang pasti sudah sangat sering mendengar kata teknologi ya, teknologi. Nah, mulai dari teknologi yang paling sederhana sampai teknologi yang paling canggih di zaman sekarang ya. Nah, jadi teknologi itu apa sebenarnya? Teknologi itu adalah alat atau sarana ya. Jadi alat atau sarana, alat apapun. Jadi kalau zaman sekarang itu teknologi tidak hanya dalam bentuk alat saja, tapi ada juga yang dalam bentuk sarana, misalnya teknologi digital, misalnya ada startup seperti marketplace, Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, di mana alat atau sarana tadi dia berfungsi sebagai untuk mempermudah atau memperlancar atau membuat pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, lebih nyaman. Nah, itu namanya teknologi. Termasuk yang alat yang sederhana, ada misalnya ada pengunci pintu ya, pengunci pintu. Nah, itu juga termasuk termasuk teknologi. Walaupun masih dalam bentuk sederhana. Nah, dari alat teknologi yang sederhana tadi, dari pengunci pintu yang sederhana tadi itu lama-kelamaan dikembangkan, itu nanti dikembangkan terus-menerus sampai menjadi teknologi yang lebih canggih. Nah, teknologi yang lebih canggih apa? Nah, sekarang sudah ada pengunci pintu yang bentuk pengamannya itu terbuat dari fingerprint, atau ada juga yang menggunakan RFID atau kartu pintar ya kan. Nah, itu namanya teknologi yang dikembangkan dari teknologi yang sederhana menjadi teknologi yang lebih canggih. Nah, sekarang lanjut ke yang berikutnya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang teknologi, sekarang kita bahas yang kata yang berikutnya, yaitu terapan. Terapan itu apa? Nah, terapan itu adalah aplikasinya atau penerapannya. Jadi teknologi terapan itu ya berarti sarana yang memudahkan manusia, yang fungsinya itu langsung diaplikasikan ke dalam kehidupan manusia. Jadi benar-benar sudah aplikatif seperti itu. Nah, kemudian lanjut ya. Sekarang kita bahas di buku paket yang sudah saya share filenya di grup Telegram kemarin. Nah, di buku paketmu itu dijelaskan juga berkaitan dengan keberagaman kebutuhan masyarakat yang ada. Nah, karena di Indonesia itu masyarakatnya itu beragam sekali dari berbagai macam latar belakang, sehingga dari berbagai macam latar belakang itu mereka punya permintaan yang semakin beragam pula. Nah, dari permintaan yang beragam itu nanti akan menghasilkan peluang yang bermacam pula, terutama di wirausaha yang bergerak di bidang teknologi terapan. Nah, jadi semakin banyak keberagaman atau latar belakang masyarakat Indonesia yang macam-macam, nah nanti akan menghasilkan peluang yang juga beraneka ragam. Nah, kemudian berbicara tentang peluang wirausaha di bidang teknologi terapan, untuk menghasilkan produk teknologi terapan yang akan dapat diterima oleh pasar, maka kita sebagai pelaku usaha teknologi terapan harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Riset pasar itu yang seperti apa? Riset pasar itu ya yang seperti kita cari tahu kira-kira pasar itu butuhnya produk yang seperti apa. Nah, jadi dijelaskan di buku paketnya di halaman 182 di paragraf yang kedua ini. Nah, sekarang kita perhatikan di aktivitas satu ini. Nah, ini ada ajakan untuk mengamati produk peralatan teknologi terapan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian kita disuruh untuk mengidentifikasi bagaimana kebutuhan pasar dari produk tersebut. Nah, jadi sekarang kita langsung bahas bersama-sama saja ya. Jadi, adakah
produk teknologi terapan yang justru tidak sesuai dengan permintaan pasar. Nah, sekarang saya kasih contoh ya. Saya buka di YouTube misalnya. Kemudian saya cari teknologi terapan. Nah, ini kan ada banyak macam-macam contoh nih. Ada alat pemotong bawang, kemudian tempat sampah pintar, ada apa lagi nih? Pendeteksi kesuburan tanah. Nah, dari beberapa contoh yang ditayangkan di YouTube ini, adakah beberapa dari produk ini yang ternyata tidak sesuai dengan permintaan pasar? Nah, saya ambil contoh yang ini. Ada yang membuat vacuum cleaner. Nah, ini tugas prakarya juga dari SMA 1 Bandar ya. Jadi ada yang membuat vacuum cleaner dari alat yang sangat sederhana seperti ini. Nah, sekarang kita coba buka dulu. Nah, kemudian kita identifikasi bersama. Nah, apakah produk vacuum cleaner ini kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak ya? Ya, jadi dari contoh vacuum cleaner yang sederhana ini, mereka membuatnya dari botol bekas. Nah, kemudian cara penggunaannya seperti ini. Jadi botol bekas, kemudian di dalamnya dikasih motor listrik untuk menyedot debu atau kotoran yang ada di depan botolnya. Kemudian depan botolnya itu dikasih sambungan seperti selang ini. Nah, produk semacam ini itu akan berguna atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila penggunaan dari vacuum cleaner ini sesuai untuk peruntukannya. Maksudnya, jadi vacuum cleaner ini tidak digunakan untuk vacuum cleaner yang skala besar. Nah, skala besar itu contohnya misalnya digunakan untuk membersihkan karpet musola atau tempat tidur dan sebagainya. Jadi vacuum cleaner kecil ini itu bisa atau efektif digunakan untuk membersihkan benda-benda yang kecil atau misalnya di pojok jendela atau untuk membersihkan keyboard pada laptop atau komputer dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Sampai sini dulu. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup Telegram atau bisa berkomentar di kolom komentar di YouTube ini juga tidak apa-apa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.